Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bahasa Indonesia oleh Anissa Balkis Malik. Bab 2. Surat pribadi dan surat dinas. Materi kelas 7 semester 2. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Belajar apa kita hari ini? Tara! Mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas. Gambar pertama. Jenis apakah surat pada gambar pertama? Tara! Surat dinas. Dan jenis gambar kedua termasuk pada Tara, surat pribadi. Pengertian surat dinas. Surat dinas diartikan sebagai surat resmi yang dikeluarkan sebuah instansi atau lembaga tertentu untuk keperluan dinas. Sebagai satu di antara surat resmi, surat dinas sering digunakan untuk keperluan formal. Pengertian surat pribadi. Surat pribadi merupakan jenis surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan suatu bahasa yang tidak baku. Fungsi utama surat adalah media komunikasi. Selain itu, surat memiliki fungsi-fungsi yang lain, yakni: pertama, sebagai alat bukti tertulis; kedua, sebagai alat pengingat; ketiga, sebagai bukti sejarah atau sebagai suatu kenangan; keempat, sebagai pedoman dalam bertugas atau dalam melaksanakan kegiatan; yang kelima, duta atau wakil suatu organisasi. Secara umum, surat terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, surat pribadi; kedua, surat dinas; yang ketiga, surat niaga. Surat pribadi. Surat pribadi terdapat 2 macam. Yang pertama, surat pribadi yang bersifat resmi, yaitu surat pribadi yang ditujukan kepada instansi, misalnya surat lamaran kerja atau surat izin. Kedua, surat pribadi yang bersifat tidak resmi, yaitu surat pribadi yang ditujukan kepada perseorangan atau keluarga, misalnya surat kepada saudara atau sahabat. Surat dinas. Surat dinas yaitu surat yang dibuat atas nama suatu instansi, ditujukan kepada instansi lain ataupun perseorangan. Isinya menyangkut persoalan-persoalan kedinasan, oleh karena itu surat ini disajikan secara resmi. Surat niaga. Surat niaga yaitu surat yang ditulis untuk kepentingan-kepentingan bisnis, misal surat penawaran barang, surat pengiriman barang, atau surat penagihan. Dari pembelajaran mengidentifikasi informasi dari surat pribadi dan surat dinas terdapat manfaat secara duniawi. Contoh pemanfaatan surat pribadi dan surat dinas dalam kehidupan sehari-hari bahwa dengan mempelajarinya siswa dapat mengetahui pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan fungsi surat pribadi dan surat dinas secara teoretis. Sehingga ketika menjumpai berbagai jenis surat yang beredar di masyarakat, siswa dapat memahami dan mencerna sebuah surat dengan baik dan jelas. Manfaat secara ukhrawi. Dari pembelajaran surat pribadi dan surat dinas terdapat keterkaitan dan kesinambungan dengan surah Al-A'raf ayat 62 yang berbunyi, "Aku sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui." Berdasarkan surah di atas, ayat tersebut berisi tentang pesan-pesan Tuhan sebagaimana materi pembelajaran surat pribadi dan surat dinas berisi tentang pesan yang ditujukan pada pembacanya. Jadi surat Al-A'raf ayat 62 dan materi pembelajaran surat pribadi dan surat dinas sama-sama mempelajari dan mengkaji sebuah pesan atau surat. Lanjutan manfaat secara ukhrawi.
Selain itu, harapannya ketika suatu saat siswa mampu membuat surat yang baik dan bermanfaat, serta dapat dipergunakan demi kepentingan dan kemaslahatan umat, nantinya dapat menjadi amal kebaikan bagi siswa, karena di dalam surat tersebut berisi hal-hal baik berupa penyampaian informasi maupun berita kebaikan. Thank you. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya hanya di Mari Belajar Bahasa Indonesia dengan Anissa Balkis Malik. Goodbye.